Ketika kita menyebut hukum sebagai sistem, apa sebenarnya yang kita maksud? Apakah hukum sekedar kumpulan pasal atau sebuah bangunan rasional yang berdiri di atas logikanya sendiri? Teorisasi hukum. Selamat datang di channel Teorisasi Hukum. Materi hari ini kembali ke tema yang sederhana namun mendasar, yakni hukum sebagai sistem, Hans Kelsen dan batas positivisme. Pertama-tama masuk ke Kelsen. Hans Kelsen merupakan tokoh kunci dalam menjawab pertanyaan yang disebutkan tadi. Ia dikenal sebagai penggagas pure theory of law, teori hukum murni, yang berupaya membersihkan hukum dari aspek-aspek non-hukum seperti politik, moral, sosiologi, bahkan termasuk pertanyaan tentang keadilan. Bagi Kelsen, hukum merupakan sistem norma, tersusun secara bertingkat dari norma yang paling konkret hingga norma dasar yang ia sebut Grundnorm. Untuk memahami lebih lanjut, perlu penjelasan inti dalam arti sederhana tapi tetap tajam. Sah atau tidaknya suatu aturan, menurut Kelsen, tidak ditentukan oleh baik atau buruk isinya, melainkan oleh posisinya dalam sistem. Sebuah norma berlaku karena ditetapkan oleh norma di atasnya. Sistem ini hanya runtuh jika rantai mengenai sahnya ketentuan tersebut terputus. Law is a normative order. Sekali lagi, law is a normative order. Ini pandangan Hans Kelsen. Refleksi kritis, batas positivisme. Disinilah batas positivisme Kelsen mulai terlihat. Jika hukum hanya dipahami sebagai sistem normatif tertutup, di mana tempat pengalaman manusia? Di mana ketimpangan, kekuasaan, dan penderitaan sosial? Selanjutnya, pertanyaan yang lebih penting, pertanyaan tentang keadilan secara sadar dikeluarkan dari teori hukum murni. Bukan karena tidak penting, tetapi karena menurut Kelsen, dari dalam konteks menurut Kelsen, hal ini bukan urusan ilmu hukum. Jadi masih dalam konteks teori hukum murni Kelsen. Ya, akhirnya untuk penutup
Di titik ini teori hukum bukan lagi soal benar atau salah dalam perspektif Kelsen, melainkan soal apa yang kita pilih untuk dilihat sebagai hukum. Justru disinilah teorisasi hukum menjadi penting, bukan untuk menolak Kelsen, tetapi untuk memahami sejauh mana hukum bisa dan sejauh mana hukum tidak bisa dipahami sebagai sistem. Meski ini materi sederhana, namun dapat menjadi pijakan pada pembahasan di episode selanjutnya. Episode selanjutnya masih berkaitan Kelsen, misalnya Kelsen versus realisme hukum. Kemudian bisa dilanjutkan yang lebih kontekstual zaman ini, Kelsen dan AI sebagai sistem normatif baru. Terima kasih telah menonton. Salam teorisasi hukum.